Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMA Negeri 1 Pemenang yang cinta? Semoga kalian sekarang saat ini masih dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh kita. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis makna dalam bahasa Indonesia. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai makna leksikal, lalu makna gramatikal, kemudian kita juga telah membahas mengenai makna konotasi dan makna denotasi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai makna referensial dan makna non-referensial. Baik, kita mulai. Jadi makna referensial dan makna non-referensial ini dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya referen atau acuan atau rujukan dari sebuah kata. Nah, acuan atau rujukan ini bisa berupa objek nyata, bisa juga berupa situasi. Nah, seperti apa contohnya nanti kita bahas satu persatu. Acuan atau referensi itu digunakan dalam sebuah kalimat, sehingga dia bisa muncul pemahaman itu ketika digunakan di dalam sebuah kalimat dengan konteks tertentu. Jadi tentu saja ketika kita berkomunikasi itu di sana tidak hanya ada teks kalimat yang kita ucapkan, tetapi ada juga konteksnya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, makna referensial. Saya akan mulai dengan sebuah contoh. Misal ada kalimat seperti ini: pemerintah Kota Mataram melakukan pembatasan aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona. Misalnya kalimat seperti itu. Kata pemerintah Kota Mataram itu adalah kata yang merupakan kata-kata yang memiliki referensi. Jadi jelas yang dimaksud, yang diacu di sana sebagai pemerintah Kota Mataram itu bukan di kota yang lain, tetapi memang di Kota Mataram. Jadi itu contohnya. Contoh yang kedua, mungkin kita juga bisa menemukan kalimat semisal Rumah Sakit Umum Kota Mataram menjadi rujukan untuk pasien suspek corona. Nah, kata Rumah Sakit Umum Mataram itu adalah kata-kata yang maknanya referensial karena dia membutuhkan acuan, membutuhkan referensi. Itu berupa gedung rumah sakit yang ada di Kota Mataram. Nah, dari penjelasan ini bisa kita ketahui bahwa yang namanya makna referensial itu ketika makna itu memiliki rujukan, memiliki referen. Jadi yang diacu, yang dimaksud oleh sebuah kalimat itu ada, apakah itu berupa objek, berupa benda, atau berupa situasi, atau juga bisa berupa orang, ya. Nah, makna referensial ini bisa mengalami pergeseran atau perubahan makna tergantung pada konteksnya atau situasinya. Misalnya fenomena ini kita namakan dalam istilah kebahasaan itu dieksis. Jadi dieksis ini pergeseran makna suatu kata berdasarkan situasinya, berdasarkan konteks kalimatnya. Biasanya ini mengacu kepada person, kemudian bisa juga mengacu kepada waktu, atau juga bisa tempat. Nah, contoh, saya sedang sakit. Kalimat saya sedang sakit. Kata saya itu tentu mengacu kepada orang yang mengucapkan kalimat itu. Jadi tidak mungkin orang lain. Kata saya itu referennya adalah subjek yang mengucapkan kalimat itu. Kemudian ada lagi yang kalimat misalnya sekarang kita sedang mengalami masa darurat. Kata sekarang di situ mengacu kepada waktu saat kalimat itu diucapkan. Jadi bukan waktu yang lain, tetapi pada saat kalimat itu diucapkan. Makanya ada kata sekarang. Sekarang itu termasuk dieksis, ya, termasuk memiliki reference waktu di situ. Lalu ada juga kalimat di sini. Nah, di sini saya sedang sendiri. Kata di sini itu adalah dieksis, referen yang mengacu kepada kata referensial yang mengacu kepada tempat di mana kalimat itu diucapkan. Jadi bisa saja nanti berubah-ubah tempatnya tergantung di mana kalimat itu diucapkan. Jadi kata di sini saat ini saya sedang berada di sekolah, berarti di sini yang dimaksud di sana adalah rujukannya sekolah. Berbeda ketika nanti saya mengucapkan kalimat itu di rumah, maka referensi yang dimaksud di sana adalah rumah saya. Jadi itulah
contoh penjelasan mengenai makna referensial. Selanjutnya ada makna non-referensial. Kata-kata bermakna non-referensial ini dia tidak memiliki rujukan seperti pada kata-kata yang referensial tadi. Namun dia memiliki tugas dan kedudukan yang sangat penting di dalam kalimat. Misalnya apa saja kata-kata ini? Ada kata untuk, kata dari, kata dan, kata dengan, kata di, ya, yang lazimnya kita kenal dengan dua kategori, ya. Ada yang kita sebut dengan konjungsi atau kata penghubung, dan, karena, untuk, kepada, yang, dan sebagainya itu, ya. Lalu ada yang kita kenal dengan preposisi atau kata depan, di, ke, yaitu penting posisinya dalam kalimat karena dia akan memperjelas konstruksi kalimat yang sedang diucapkan itu. Nah, semisal saja ada kalimat Mataram saya membawa oleh-oleh. Ini ketika diucapkan orang akan bingung, Mataram saya membawa oleh-oleh. Nah, berbeda ketika diawali dengan kata dari. Dari Mataram saya membawa oleh-oleh. Jadi kata dari di sana itu non-referensial, tetapi dia sangat penting fungsinya. Corona dia tidak ke sekolah. Kalimat ini membingungkan. Corona dia tidak ke sekolah. Maksudnya apa? Karena tidak ada kata penghubung di awalnya. Misalnya kita menggunakan kata karena. Karena corona dia tidak pergi ke sekolah. Jadi itulah kata-kata non-referensial, bisa kita simpulkan dia berupa kata penghubung dan bisa juga berupa preposisi atau kata depan yang maknanya tidak ada, tetapi fungsinya ada untuk memperjelas konstruksi kalimat. Oke, jadi demikian penjelasan Pak Guru mengenai makna referensial dan makna non-referensial. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kita semua, khususnya anak-anakku, siswa SMA Negeri 1 Pemenang. Kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya. Setelah video ini akan ada tes uji coba, ya, yang bisa kalian akses nanti melalui link yang Pak Guru akan tanyakan. Terima kasih, sampai jumpa. Selalu sehat anak-anak siswa SMA Negeri 1 Pemenang, dan selalu ingat SMA Negeri 1 Pemenang itu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.